Oke, selamat datang wargi Jabar. Kita akan berbincang bersama di Bincang Jabar Mas Agi. Dan kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol bareng bersama 3 narasumber yang luar biasa. Mungkin kita kenalin dulu siapa aja nih narasumber yang luar biasa. Di sini ada Bapak Eli, ya, sebagai steering committee dari Jabar Mas Agi dan penggiat pendidikan juga ya Pak ya, gitu, pengamat pendidikan. Kemudian juga ada Bapak Handaya. Assalamualaikum. Oke. Bapak Handaya ini juga selaku Kepala Sekolah SLB Kabupaten Bandung Barat. Ya, oke. Kemudian ada yang paling cantik juga di sini, narasumber paling cantik kita ada Ibu Sri Aminah selaku Kepala Sekolah dari SLB YPLB Majalengka ya Ibu ya. Oke, nah mungkin kita jelaskan sedikit dulu. Jabar Mas Agi ini merupakan salah satu program unggulan dari Gubernur Jawa Barat tentang pendidikan karakter. Jadi di hari ini kita akan mungkin sedikit membahas mengenai apa sih program pendidikan karakter Jabar Mas Agi itu, kemudian bagaimana implementasi dari program Jabar Mas Agi. Nah, karena implementasi Jabar Mas Agi ini ada berbagai jenjang sekolah, mungkin hari ini kita khusus berbicara mungkin di sekolah luar biasa atau SLB ya Bapak Ibu semua gitu. Karena seperti yang kita tahu di SLB ini juga penanganannya sangat luar biasa, anak-anaknya juga luar biasa dan pasti juga penanganannya berbeda. Jadi mungkin kita akan ngobrol sedikit bagaimana implementasi dari program Jabar Mas Agi ini sendiri gitu ya Bapak ya. Oke, nah mungkin yang pertama sih saya ingin nanya dulu nih ke Pak Eli. Pak, gini, bagaimana sih mungkin menurut Bapak mengenai program Jabar Mas Agi itu sendiri? Ya, ini Teh Willy ya, kalau bicara karakter ya, Jabar Mas Agi ini adalah penguatan pendidikan karakter. Secara internasional para ahli melakukan kajian yang cukup komprehensif saya kira. Pada masa kini dan ke depan itu paling tidak ada 3 pilar yang penting menjadi kekuatan dari setiap individu agar dia eksis dan punya kontribusi positif dalam kehidupannya. Satu, dia memiliki literasi fundamental yang itu menjadi kekuatan pertama ya. Membaca, menulis, bernalar, berlogika gitu ya gitu. Bahkan juga literasi berkewarganegaraan dalam kehidupan global kita berwarna-warni, berbeda-beda. Literasi digital termasuk di dalamnya gitu. Yang kedua adalah sejumlah kompetensi yang saya kira ini sangat banyak dipahami ya, ada 4C, ada 6C, teman-teman pendidik guru biasanya tahu. Kolaborasi, komunikasi, critical thinking, kreatif ini ya. Dan yang ketiga adalah karakter, sejumlah karakter yang. Nah dari 3 pilar itu, para ahli juga sepakat bahwa karakter ini merupakan hal yang utama. Karena ada sering orang mengatakan, kalau orang baik dipinterkan mudah. Tapi kalau orang pinter disuruh baik itu biasanya susah. Perjalanannya panjang gitu karena sudah merasa pinter gitu ya. Nah, jadi karakter ini, nah oleh karena itu saya kira upaya adanya pendidikan karakter Jabar Mas Agi ini sesuatu hal yang sangat positif dan kita tahu ini berakar pada budaya dan nilai-nilai kearifan lokal Jawa Barat, tentu akan sangat kontekstual dalam pembelajarannya kepada anak-anak dan lingkungan ekosistem sekolah di Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan ini ke depan anak-anak Jawa Barat tadi memenuhi pilar dasar ya, berkarakter baik sehingga dia juga nanti ke depannya punya kompetensi yang diharapkan dan juga punya kemampuan fundamental yang kuat gitu. Saya kira itu. Oke, jadi itu ya ada 3 pilar itu tadi ya Pak ya. Oke. Nah, mungkin kan di Jabar Mas Agi ini sendiri kan kita itu juga kemarin sempat melakukan pelatihan-pelatihan ya Ibu Bapak mungkin ya. Mungkin kita pindah dulu mungkin ya ke Pak Handaya dan Ibu Sri. Kalau tidak salah Pak Handaya ikut pelatihan Jabar Mas Agi itu di tahun pertama 2021.
Oh, di tahun pertama 2021 ya, luar biasa. Sedangkan Ibu Sri itu baru tahun ini ya, Bu. Tahun ini ya, BIMTEK pertama kalau nggak salah ya, Bu ya. Oke, mungkin ke Pan Handaya dulu mungkin ya. Apa yang dirasakan mungkin oleh Bapak setelah melakukan pelatihan Jabar Masagi atau BIMTEK ini, kemudian apa yang sudah dilakukan setelah setelah melakukan pelatihan Jabar Masagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah sekolah kami ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan program Jabar Masagi 2021 angkatan pertama. Waktu itu masih zaman pandemi, jadi pelatihannya itu di kaca layar yang 14 in, Pak. Online ya, Pak? Sekarang kan bisa di tempat luring ya, Iya. jadi lebih komprehensif. Apapun itu namanya, kami coba menangkap isyarat program yang tadi Pak Dokter sampaikan, bahwasanya nilai-nilai karakter itu memang sangat penting. Saya sepaham dan sependapat dengan beliau. Pendidikan itu tidak sekedar transfer ilmu pengetahuan. Banyak orang pintar, tapi dari kepintarannya itu juga banyak orang, tidak sedikit juga orang-orang pintar memanfaatkan kepintaran untuk membodohi orang-orang. Tapi intinya menurut saya pendidikan karakter menjadi maha penting ya untuk dipelajari. Salah satu program Jabar Masagi menitik beratkan pada bagaimana pelaksanaan pendidikan kepada anak-anak, khususnya di kami di pendidikan khusus, memberikan nilai karakter yang tentunya berbasis kearifan dan budaya lokal. Isyarat itu disampaikan oleh tim Jabar Masagi untuk menerapkan 4 niti, di mana satu harus niti surti, niti harti, niti bukti, niti bakti. Alhamdulillah 4 niti ini selaras dan seirisan dengan program dari nasional, dengan program kurikulum merdeka atau yang dikenal dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi tidak ada yang luar biasa perubahan dasar, tapi lebih pada menekankan pendidikan karakter ini perlu diutamakan melalui media atau sumber belajar dan mengangkat kearifan budaya. Ya, implementasi yang di sekolah saya laksanakan, khususnya di SLB Negeri Bandung Barat, kalau letak geografisnya karena ada di pedesaan, kurang lebih apa yang ada di budaya lokal di kami adalah masyarakat yang ada di pedesaan, bertani, berternak, ya, perikanan. Itu menjadi kekuatan karakteristik satuan pendidikan untuk diangkat sebagai media pembelajaran. Dan alhamdulillah di kegiatan implementasi Jabar Masagi kami sudah mencoba itu, mengintegrasikan budaya-budaya kearifan lokal dalam proses pembelajaran yang kontekstual melalui pendekatan project based learning, melalui pembelajaran kalau di Merdeka P5-nya kita coba anak-anak bisa berkebun. Kita coba anak-anak itu bisa melakukan pengolahan atau ternak ikan, dan itu menjadi bekal. Karena pada dasarnya di pendidikan khusus, kata Pak Dokter bilang, sudah terbiasa dengan keberagaman, gitu. Dan memang sebuah hal yang memang harus kami lakukan. Kita berikan, suguhkan substansi materi atau kompetensi yang sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen. Dan lagi-lagi kearifan lokal menjadi pintu, budaya lokal menjadi pintu untuk melakukan pembelajaran yang lebih bermakna. Anak-anak kami sudah dalam konteks kurikulum mengisyaratkan harus mandiri, dari mulai peternakan, perikanan, mereka sudah bisa mengolah, termasuk perkebunan. Hari ini kita bawa contoh hasil karya anak-anak perkebunan yang alhamdulillah dari pepaya sudah hampir 4,3 ton. Sekarang sedang panen jamu kristal. Dari mulai awal. Dari mulai awal membuat benih itu kan budaya di kampung Padok ya, budaya di desa. Nah, kita dekatkan kehidupan pendidikan mereka ke dalam kehidupan yang ada real nyatanya. Dan ini tidak terlalu sulit. Mereka juga di desa banyak orang tuanya peternak. Gitu. Maka sekolah kita titipkan kambing-kambing dan mereka bisa punya nilai ekonomis. Nah, khusus bagi anak pendidikan khusus, bicara mandiri itu ada 2 kategori. Satu mandiri kehidupan sehari-harinya atau tuntas program kekhususannya. Ada mandiri yang memiliki nilai ekonomi. Tapi kedua ini
kita kaitkan dengan budaya dan kearifan lokal. Itu mungkin yang sudah kami lakukan, dan akhirnya trust kepercayaan masyarakat cukup luas. Itu lebih besar kepada dulu waktu saya masuk itu hanya 42 siswa, sekarang sudah 200. Wah, luar biasa. 206-an ya kalau mudah-mudahan nanti cut off 2000 sudah memberikan akses yang luas bagi wilayah Bandung Barat, yang saya mengajak bagi masyarakat di Bandung Barat khususnya, umumnya di Jawa Barat tentunya segera memasukkan anak-anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Itu saja. Wah, luar biasa sih Pak ya. Jadi mungkin lebih kalau dia implementasinya adalah berkebun juga di sana sampai ke nilai ekonomis itu tadi ya Pak ya. Jadi ada penghasilannya juga gitu berarti ya. Tapi di samping selain dari budaya kehidupan sehari-hari, di sana juga ada mengembangkan budaya degung. Kalau dibilang tim Jabar Masih, degung itu bukan hanya sekedar alat tradisional untuk satu mata pelajaran, tapi bagi kami di pendidikan khusus, teman-teman Jabar Masih ini bisa jadi alat untuk terapis, sebetulnya untuk anak-anak yang yang hambatannya kurang perhatian, ini bisa dilakukan, dan itu sudah dibimbing oleh tim Jabar Masih untuk memanfaatkan alat-alat seni ya untuk bagian dari integral proses intervensi terhadap anak-anak yang dapat hamburan kurang perhatian. Oh, luar biasa sekali ya, karena juga mungkin kalau di SLB sendiri Bu, maksudnya untuk sampai ke mandiri pun itu kan prosesnya juga kan sangat panjang juga. Jadi pelatihan dan terapi itu juga ada juga dari hasil implementasi Jabar Masaginya itu sendiri ya. Selain program itu, yang terpenting saya selaku kepala sekolah dan para guru tentunya jargonan Jawa Barat itu kan kolaborasi dan inovasi ya. Sebuah sekolah bisa maju jika pimpinannya mampu melakukan kolaborasi, membuat network ya. Kita network itu satu dengan Indonesia Power Thailand sebagai CSR yang membantu program pelaksanaannya. Alhamdulillah mungkin di bulan-bulan depan kita akan buka secara resmi kafe. Ya. Bangunannya sudah selesai, termasuk juga tata boga itu pembuatan beraneka ragam yang sudah keluar izin halalnya, sudah keluar juga PIRT atas nama anak. Jadi anak-anak lulus sudah disiapkan untuk bisa mandiri melalui kearifan lokal dan budaya lokal. Itu sih sebetulnya. Luar biasa sekali ya Pak, berarti berawal dari project based learning itu sendiri ya, luar biasa. Oke, mungkin kita lanjut dulu ke Ibu Sri ya, tadi mungkin sedikit dari Pak Handaya. Mungkin kalau di Ibu di SLB ya, PLB Majalengka nih, mungkin apa yang sudah dilakukan Bu setelah kemarin kan baru kemarin banget ya, baru kemarin banget. Mungkin kalau Pak Handaya udah berapa tahun juga mungkin ya prosesnya juga sudah cukup panjang berjalan. Kalau Ibu mungkin boleh diceritakan ya, Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nampes. Neng, terima kasih. Sebenarnya kami masih belum seumur jagung ya, baru 4 bulan berkenalan dengan Jabar Masaki. Tapi dari selama Bintek ada hal yang menggelitik dari berbagai narasumber yang memang kita harus fokus. Apa yang sudah kita lakukan di sekolah, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak, dan apa yang harus kita lakukan sekarang untuk anak-anak sesuai dengan Jabar Masaki dan kurikulum gitu. Jadi kami mencoba untuk mensosialisasikan dulu dengan komite, dengan sekolah warga sekolah, mendiskusikan, kemudian kita menganalisis apa-apa saja program-program kita yang sudah masuk harapan dengan Jabar Masaki gitu kan, ada IPA-nya. Terus kami mencoba untuk mempraktekkan hasil dari Bintek tersebut. Udah baru nggak seperti Pak Handaya ya, udah lama gitu. Tapi kami sudah mencoba, ini cerita. Jadi apa sudah masuk nggak ya ke Jabar Masaki gitu? Kami 2013 sudah menerapkan 21 karakter. Itu dikasih oleh Pak Dadang Kuliah, Pak Dadang. Kami baca, dikasih oleh Bapak, dipelajari dan kami implementasikan Pak Dr. Eli. Karakter-karakter 21, ternyata di Jabar Masaki ada 13 karakter. Oh, ada yang sudah yang sudah ada sama gitu. Sehingga karakter-karakter yang sudah kami ajarkan kepada anak dari 2013 tersebut ternyata ada gitu di kurikulum Masaki.
dan bagaimana caranya kita mengemas kembali karakter. Harus dibangkitkan kembali. Karena apa? Adanya degradasi etika gitu ya, budi pekerti yang sudah kami ajarkan kepada anak dari TK sampai SMA. Begitu ada pandemi, ada penurunan, ada keluhan dari orang tua. Kenapa anak saya begini? Terus kenapa sih ini jadi begini? Nah, dengan adanya Bimtek Jabar Masagi, ada ada cas gitu. Ada proses kesadaran bahwa ini loh yang kita jawaban dari PR keluhan kemarin gitu ya. Berarti bagaimana kita dari pihak sekolah membangkitkan kembali, menyadarkan kembali karakter-karakter itu gitu ya. Yang saya ini kan ada yang saya bidik adalah percaya diri, kedua mandirinya, kreativitasnya, inovasinya, dan itu kami kemas menjadi sebuah visi ya, Sri Kandi, santun, religius, inovatif, kreatif, amanah, ini dan mandiri. Nah, diimplementasikannya karakter kami terapkan di Satuan Pendidikan TKLB, SDLB dan SMP, SDLB sampai SMA. Tetapi kemandirian yang dalam tanda kutip bisa melakukan aktivitas sendiri itu TK dan SD. Sedangkan untuk SMP kami sudah melatih, nggak tahu Jabar Masagi gini ya cerita tentang vokasi. Kebetulan kami juga masuk ke dalam 10 mustika rasa yang diluncurkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi kami buat makanan khas tradisional, bajigur, bajigur khas Majalengka. Jadi bajigur Kota Angin. Di tata boganya juga kebetulan masuk, kalau Santel lulus 10 besar se-Indonesia vokasional di Jawa Barat katanya gitu. Tapi alhamdulillah kami mencoba itu budaya-budaya tata boga yang ciri khas Majalengka. Nah, kedua kami sudah mengimplementasikan itu melewat seni gitu. Apa sih seni yang sudah kita angkat? Oh, ternyata kita pernah nih dulu tempat genteng tahun 2019 dan itu secara akbar gitu ya. Dan sekarang kami kembali mengingatkan kembali, kan anak-anaknya juga sudah lulus gitu ya. Tapi ini harus dibangkitkan kembali gitu. Akhirnya ya kami buatlah gitu assemble gado-gado gitu, bagaimana mengemas antara karakter, bagaimana mengemas karakter dengan kemandirian, kemudian dengan vokasional, dengan seni, dengan program khusus PKPBI itu muaranya dari sana. Ternyata dengan genteng yang dipukul itu kan ada birama gitu ya, jadi pelajaran PKPBI. Kemudian suling yang dimainkan anak-anak itu dibuat oleh anak-anak gitu. Jadi kami menangkap apa sih yang sesungguhnya yang dekat dengan anak. Oh, berarti dengan tanah liat. Oh, oke, mari kita buat alat musik. Dibuatlah alat musik saat itu. Itu belum ada Jabar Masagi gitu ya. Tapi pas ada Jabar Masagi, kita buat aja orkestra tunarungu. Jadi semua dari tanah, tambur dari tanah, teranika piano dari tanah, kemudian suling dari tanah. Semua dimainkan oleh anak gitu. Jadi percaya dirinya untuk di masyarakat tampil gitu. Udah susah nih anak-anak SLB mah. Ya api pintar susah, tapi pada saat anak manggung, inilah rasa percaya diri anak. Timbullah anak-anak untuk untuk mandiri gitu ya. Nah, untuk vokasional kami di Tata Boga, kemudian di kesenian kami mencoba untuk mewujudkan sebuah suguhan tapi berawal dari lingkungan terdekat anak itu tanah gitu ya, tanah liat. Kemudian satu lagi telur asin. Kalau Pak Handayama tadi di Bandar Kambing, kalau saya sebutnya bos telur asin. Jadi saya itu Pak Dokter dari 2013 kemana-mana buat telur asin, sekarang juga nggak lupa bagaimana saya menjawab 4 bulan atau di Jabar Masagi. Tapi itu 2013 PIRT, MUI, dan kebetulan kami mendapat penghargaan juga dari Gubernur Jawa Barat waktu Pak Ahmad Heriawan, dan alhamdulillah tampil 2 kali di sana. Kemudian walaupun ada moneter katanya waktu itu Pak, tapi SLB gitu, telur asin itu ini tetap gitu, dapat penghargaan Pak Bupatinya. Masya Allah luar biasa gitu ya anak-anak gitu Pak. Nah, terus jadi merinding, jadi sedih gitu ya. Jadi akhirnya saya sekali mau pensiun atau udah Bapak
Aikah yang banyak gitu, tapi ini usia gitu. Itu di telur asin nih, sampai bahkan dengan telur asin tuh anak-anak Pak Dokter ikut lomba di provinsi, juara 2 tingkat provinsi, bisa mempresentasikan, bisa buat semua, dan alhamdulillah sekarang sudah di PT SWAY. Terus konsep dari Jabar Masagi tentang kemandirian ini, gotong royong, mandiri dan percaya diri, itu saya yang diangkat. Kamu harus menjadi bos bagi diri kamu sendiri. Kamu harus, jangan kamu enak di perusahaan besar, tapi kamu harus jadi bos untuk diri kamu sendiri, untuk teman-teman kamu sendiri. Alhamdulillah sekarang sudah ada wirausahawan termuda, namanya Agung, dia adalah tunarungu, dan di Majalengka dia bos ternak itu ikan macam ini yang ada 500, 1 juta dan sebagainya. Terus dia juga sebagai counter juga, kemudian juga pakan ayam dan sebagainya. Kemudian juga ada alat listrik. Kenapa saya bilang Pak ke orang tuanya, enggak makanan? Dia jawab, kalau makanan ada yang nyuri, kalau listrik gak ada yang nyuri. Terus dipasang bon, maaf, tunarungu, tuli, bisu, tidak boleh kasbon. Jadi tulis kalau beli. Nah itu salah satu kami yang sudah implementasi itu. Terus satu lagi yang ada dia ada jualan soto, ada jualan kopi gitu, ada jual nasi kuning gitu. Nah jadi apa yang sudah diperoleh oleh sekolah itu bisa dimanfaatkan di keluarganya dan di masyarakat. Masalah terbesar adalah bagaimana anak untuk bisa bermasyarakat. Itu dalam karakter 13 area. Bagaimana anak berperan di masyarakat supaya diterima. Ini PR terbesar kami. Mudah-mudahan dengan bekal dari kami, anak-anak bisa menjadi seorang gitu ya, seorang pemimpin bagi dirinya dan bagi teman-temannya gitu. Dan mandiri bukan dirasakan oleh dirinya, tapi untuk teman-temannya. Dan di PT SWAY SWAY Subang sudah ada, dan kemudian kami mencoba untuk mandiri untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Karena kami kerjasama dengan orang tuanya, kemudian kami juga latihan kesenian dengan orang tua. Karakter juga kami dengan orang tua, tanpa dukungan orang tua sulit. Barangkali itu. Assalamualaikum. Mohon maaf, jadi belum ini. Seperti Bapak udah lama. Iya, jadi Ibu Mama luar biasa. Masih ya. Masih, gitu. Baru juga ya Bu ya, baru dapat, tapi luar biasa sekali. Kemarin juga mungkin ke SLB Ibu sudah ada yang pendampingan juga mungkin ya, tim Jabar Masagi udah bikin lagu juga kalau nggak salah. Kami mencoba kan, jadi ada sekarang bagaimana biar gayoknya, kami mencoba bagaimana kita kalau tunarungu. Jadi gini, kalau dulu semua tunarungu, jadi kami enak. Belok ke kanan kayak meri gitu. Tapi sekarang susah Kak Dokter, ada autis. Bagaimana dia dengan bagaimana kita memasukkan karakter sebagai orang yang santun, kebiasaan salaman. Jadi gitu. Jadi beda dari tahun dulu. Jadi kami melihat ini mayoritasnya apa nih, kebutuhannya apa, disesuaikan barangkali itu. Dan endingnya bagaimana si autis itu bisa nanak. Alhamdulillah autis sekarang udah lulus. Kan ininya tidak bisa berjalan, orang tuanya, ayahnya, dia bisa membuatkan mie, menggoreng telur untuk ayah. Saya merinding pada itu kemandirian yang ada di kamu. Jadi belum kemana-mana, baru untuk diri dan keluarga dan mungkin untuk masyarakat. Mohon doa, semoga anak-anak kami yang dalam tanda kutip anak-anak hebat, anak-anak jadi anak-anak yang soleh, yang mandiri untuk dirinya, keluarga dan masyarakatnya, bermanfaat. Luar biasa sekali. Saya mendengar cerita Pak Handaya dan Ibu Sri itu kayak mungkin langsung terenyuh ya, maksudnya luar biasa. Memang kenapa dikatakan sekolah luar biasa, karena memang anak-anaknya luar biasa dan punya potensi yang luar biasa gitu, yang seharusnya juga pendidik juga bisa melihat hal tersebut. Nah, mungkin ini juga yang jadi pertanyaan mungkin ya Bapak Ibu semuanya, dari para pendidik yang kemarin sempat ikut pelatihan Jabar Masagi juga, mungkin ada kebingungan sebagai pendidik. Gimana kita kan memiliki anak yang mungkin penanganannya perlu khusus, kemudian ada masih banyak pendidik-pendidik yang merasa ini programnya masih program Jabar Masagi ini sulit untuk diterapkan untuk anak-anak sekolah luar biasa. Nah, menurut Bapak Ibu mungkin ya yang sudah pernah menangani dan mengimplementasikan program ini yang luar biasa, mungkin dari Bapak gimana nih untuk peserta didik yang mungkin sekarang masih kebingungan bagaimana ya cara menerapkan program Jabar Masagi ini khususnya di lingkup SLB gitu Pak? Oke.
Manajemen sebuah program dibilang inovasi, kadang-kadang di lapangan itu berpikir ini hal baru, padahal bukan hal baru menurut pemahaman kami di sekolah. Tinggal kadang-kadang ada yang fundamental sendiri yang emang pendidikan karakter kan sudah lama juga digaungkan. Ki Hajar Dewantara juga sudah mengisyaratkan itu sebetulnya. Bagaimana mengemas itu dalam sebuah proses. Kendala itu pasti ada, tapi karena bagi anak-anak berkebutuhan khusus lebih pada pembelajaran itu harus berdasarkan kehidupan lingkungannya. Jangan berbicara kajian empiris teoretik yang tidak bisa dipahami anak. Kenalkan saja, dekatkan saja dengan alamnya, dengan budayanya, dengan lingkungannya. Nggak perlu penjelasan Anda mengerti atau tidak mengerti, tapi Anda melakukan itu. Dan guru sebagai fasilitator mendekatkan hal itu, lingkungan itu kepada dirinya dalam proses pembelajaran. Saya yakin semua satuan pendidikan di Jawa Barat khususnya punya keunikan dan kekhasannya budaya masing-masing. Jadikanlah kekhasan dan budaya itu sebagai media atau sumber mendekatkan proses pembelajaran yang bermakna bagi anak. Kalau di kami itu yang didekatkan sehingga tidak terlalu sulit karena emang sudah di kehidupannya. Kalau kami melakukan misalkan di KBB itu daerah pedesaan, lantas anak kita giring kepada hal-hal yang di luar, misalkan memberikan budaya budaya nelayan, asal nyambung dok ya. Jadi tidak terlalu sulit, cuman secara konsep tidak pasti didefinisikan bahwa ini loh budaya anak-anak tuh. Nggak perlu dipraktekkan saja dan pembelajaran itu harus bermakna bagi anak menurut saya. Nah ini yang kebermaknaan pembelajaran ini di garis bawahi yang seperti apa? Yang kontekstual, tidak verbalisme. Dekatkan mereka dengan lingkungannya, niscaya. Dan bagi manajer atau kepala sekolah ya bikin tahapan yang jelas. Kalau kami di tahun RKJM pertama 2019 sampai 2022, 2001 masuk tuh program Jabar Masagi. Sudah jelas track pertama itu lingkungan dengan hijau bersihnya, track kedua itu miniatur taman buah di 2020 hampir mau menyambung 21 Jabar Masagi masuk. Jadi tahap 1 itu hijau bersih, lingkungan kita tata ya di RKJM, miniatur taman buah. Ini juga gara-gara anak-anak ingin didekatkan dengan lingkungan, pergi ke Bogor melihat tanaman. Kosnya lebih tinggi, dok. Sewa bis, bentuk panitia, kenapa enggak? Sekolah itu kita tanami semua jenis tanaman. Di kita kalau datang ke sekolah tinggal barcode semua pohonnya itu udah jumlah keberapa udah tahu. Sisi manajemennya dikelola dengan baik gitu. Nah di luar ekspektasi ternyata menghasilkan itu kan di luar dugaan. Anak-anak lebih fokus bagaimana bertani dengan baik dan menghasilkan yang luar biasa yang menjadi dikelola dengan benar oleh anak-anak dan guru gitu. Maka muncullah tahun ketiga mandiri melalui vokasi. Pas berbarengan 2021 dengan munculnya Jabar Masagi. Di tahun keempat 2022 itu shelter workshop atau bengkel kerja. Ini RKJM saya sampai 2022 selesai tuntas. Masuk RKJM yang sekarang 2023 sampai 2026 itu isu strategis adalah wisata edukasi. Jadi anak wisata edukasi bukan tempat untuk hiburan tapi bagi internal di sekolah. Gimana anak-anak pingin bangun pagi-pagi, pingin cepat ke sekolah. Kangen ke sekolah dok. Itu dulu bagi anak luar biasa. Kan ada anak yang malas untuk bangun, kayak punya beban ke sekolah. Tapi wisata edukasi yang kami buat selama 4 tahun sampai menjelang nanti 2026, ada track 1 tahapan, tahap ke-1, kedua. Sekarang lagi penanaman lingkungan, segala macam, termasuk ada fasilitas segala macam. Tapi kan begitu masuk bisa belajar. Dari mulai bertanam, mulai perikanan, mulai pengembangbiakan bunga anggrek segala macam sampai kita punya kafe. Belajar di situ, nggak pergi jauh. Maka harus pergi jauh, hanya mengenal pohon rambutan atau sawo. Kita beraneka. Nah, konsep ini mungkin saja sekarang sudah terasa oleh kamu berdatangan sekolah reguler yang datang ke sekolah untuk belajar. Jadi mereka menggunakan fasilitas inklusi itu ternyata bisa secara tidak langsung anak-anak reguler TK datang gitu. Jadi kita bawakan mereka, SD datang kita bawakan mereka termasuk SMA. Nah
Ini saya punya pengelolaan juga program lain, apapun program di kurikulum merdeka, belajar bermasyarakat, kurikulumnya satu saja, berikan pembelajaran yang berguna bagi itu saja. Gitu. Berarti dari yang dekat dulu dengan siswa budayanya. Jadi nggak perlu bingung sebenarnya Pak, kita cari dulu yang dekat-dekat aja, kalau Yeah. yang gede dan mengikuti mungkin anak-anak atau sekolah lain Yeah. ya, tapi mulai dari yang dekat, kemudian maknanya apa gitu ya Pak. Yeah. Mungkin dari Ibu Sri gimana Bu? Prinsipnya hampir sama ya, karena untuk anak-anak yang istimewa itu ya contextual teaching and learning gitu ya, CTL itu yang dari dulu gitu sudah ada. Ternyata tidak ada, bukan kendala ya. Jadi Jabar Masagi saya alhamdulillah ya apresiasi banget, terima kasih gitu ya. Dengan program ini kami ada wawasan yang sangat-sangat luar biasa. Ternyata ada yang sebagian sudah kami lakukan dan ada yang harus dilakukan. Terus yang kedua, kami kendalanya adalah bagaimana pembelajaran, metode pembelajaran untuk tunarungu, tunagrahita, autis dan lain sebagainya itu. Jadi ada di metode cara penyampaiannya, bagaimana menerangkan karakter untuk menerapkan, menginternalisasi karakter pada semua anak-anak peserta didik yang dalam tanda kutip beragam. Kendalanya di itu. Terus yang kedua, ada lagu yang kami ciptakan untuk Sunda, kan untuk membudayakan seni Sunda itu, kearifan lokal. Bahasa Sunda daerah itu kamusnya belum ada ya Pak Pandaya. Kalau lagu itu mah kan sudah ada ya, ada ibu kan, aku itu. Tapi kalau misalnya hayu batur, hayu apakah hayu begini sama dengan Indonesia? Nah ini kendala, bagaimana kita menciptakan sebuah isyarat bahasa Sunda, mengenalkan bahasa Sunda yang kata lembaga aja dulu. Nah itu mungkin nanti ada tim ahli itu. Ini jadi kalau itu mah udah ada IDBC ya kan, Teh Dini IDBC kalau Karusan kami juga sebagai pesertanya ada bagaimana berkomunikasi antara tunarungu dan tunanetra. Nah sekarang untuk Jabar Masagi, dan ini harus berlanjut nih, bukan hanya untuk program saja, tapi saya kira bahwa program Jabar Masagi ini kelanjutannya sampai sepanjang hayat, karena karakter ini tidak bisa saya udah pensiun tidak, tapi ada dokumen untuk nanti diwariskan kepada kepala sekolah yang baru, dan mungkin kami bawa ke keluarga, kami bawa ke masyarakat, mungkin kami mengajarkan di sana nilai-nilai karakter, nilai-nilai budaya Sunda, keulinan budak melalui seni. Nah itu yang ingin saya munculkan gitu. Kenapa tidak seperti Pahandaya karena punya lebun puas luas ya? Kalau di Ibu Mas ucret ini, jadi apa yang harus dibidik? Oh ini seni nih. Oh iya ini seni. Anaknya oh ini. Waduh ini kendala enggak apa. Penting saya bisa, kudu bisa, pasti bisa. Gitu, yang penting itu. Dan terakhir, salam sukses untuk Jabar Masagi, salam sukses untuk sekolah Masagi. Insya Allah tidak ada yang sulit. Yang sulit adalah dengan istilah yang baru. Ayo ngajar anggar gitu kene, bagaimana mandiri anggar gitu. Cuma di dalam kurikulum Merdeka Makiyu, di dalam ini, iya nama itu tuh kene. Cuma bagaimana kita mengemasnya, gitu. Jadi cenderung supaya menarik. Nah terus satu lagi nih, ini ada sekedar laporan bahwa dengan keulinan barudak antara siswa dan orang tua, yang tadinya malas sekolah jadi tidak malas, yang tadinya bangun kesiangan tidak, berarti ada hal yang menarik. Jadilah itu pembiasaan, ada kami masukkan ke dalam program pembiasaan. Ada program eskul, ada program akademis pada itu ya di kurikuler. Jadi kami harus melihat bahwa anak ini nih ada satu hari 1 jam full untuk bagaimana kita menciptakan sebuah karya Sunda. Itu terus eta pangitan. Berarti kalau misalnya Ibu juga ya sama juga berarti melihat karakternya juga ya Bu ya, karakter sekolah kan pasti berbeda-beda juga mungkin ya.
Potensi sekolahnya. Mungkin kita balik lagi ke Pak Elia. Mungkin tadi udah sempat ada menyinggung soal kurikulum Merdeka juga nih Pak. Jadi mungkin masih banyak yang belum tahu dan bingung juga nih Pak. Bagaimana sih irisan antara kurikulum Merdeka dengan program Jabar Masagi itu sendiri gitu Pak. Mungkin boleh dijelaskan sedikit. Ya, baik. Sejalan dengan itu ya saya ingin apresiasi dulu nih pada orang-orang hebat ini. Karena kalau saya melihat inilah profil dari kepala sekolah yang memerdekakan dirinya untuk berbuat yang sangat profesional. Apa buktinya tadi saya ambil kata kuncinya yang itu selaras ya dengan apa yang kita harapkan. Termasuk dalam kebijakan nasional kurikulum Merdeka. Satu, beliau-beliau ini mengembangkan kurikulum yang menjadi kewenangannya di tingkat operasional sekolah selalu berfokus kepada tumbuh kembangnya anak. Jadi keragaman anak sangat disadari. Tadi ada yang autis, ada yang tunarungu, ada yang ini, ada yang itu. Terus juga keluarganya seperti ini, seperti itu. Lingkungan daerahnya juga konteksnya seperti itu. Ini sehingga beliau-beliau ini memformulasi berbagai aktivitas belajar yang begitu beragam sehingga nyaman gitu. Ini sebetulnya itu hebatnya itu di situ. Jadi kemandirian, kemerdekaan yang suatu kemandirian yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas dan kewenangannya sebagai kepala sekolah. Dan tentu ini pasti akan menumbuh suburkan juga teman-teman guru, teman-teman pendidik yang akan memberikan layanan terbaik sesuai dengan desain kurikulum. Nah, terkait dengan ini makanya saya selalu ingin ingatkan pada kita semua. Kadang-kadang kita tuh kalau diajak ngomong kurikulum sepertinya sudah ngomong yang sama, padahal berbeda. Yang satu kemana, yang dalam cara berpikir di negeri ini, kalau saya melihat paling tidak ada dua dimensi kalau kita diajak ngomong kurikulum. Apakah kita itu ingin melihat apa yang terjadi dan harus terjadi secara nasional, apa yang harus berlangsung itu di setiap lokal. Dalam hal ini di setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, kalau kita lihat di Undang-Undang 20 tahun 2003, amanatnya jelas bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu yang kemudian sering dikenal dengan standar nasional pendidikan dan struktur kurikulum. Sekian jam, materi, ruang lingkup materinya ini minimal dalam setahun begini. Nah, itu sebetulnya yang ditetapkan oleh nasional. Dengan perangkat-perangkat inti, kalau sekarang di kurikulum Merdeka misalnya ada capaian pembelajaran. Nah, lebih dari itu sesungguhnya diserahkan kepada satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan istilahnya. Artinya bisa sesama SLB, tunarungu misalnya kan pasti ada kesamaan berpikir bagaimana memberikan layanan kepada anak tunarungu. Sesama SLB autis misalnya bisa bersama-sama mengembangkan. Atau secara sendiri-sendiri tadi, Ibu di Majalengka dengan konteks yang berbeda, Bapak juga di Bandung Barat yang konteks yang berbeda. Nah, yang di kurikulum Merdeka disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan, KOSP. Itu tadi Ibu bilang, hanya istilah-istilah baru. Kalau dulu namanya kurikulum satuan pendidikan, KTSP. Ya sudahlah, besok siapa jadi menteri bikin lagi nggak apa-apa. Tapi teman-teman kepala sekolah dan guru itu tahu bahwa dia punya kewenangan mengoperasionalkan apa yang sudah menjadi kebijakan di nasional. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, kemerdekaan itu yang ingin ditegaskan oleh kurikulum Merdeka. Karena beberapa tahun terakhir ini merasa ada hal-hal yang sampai yang sangat teknis, kadang-kadang teman-teman guru dan sekolah itu dikirimi oleh pihak tertentu. Pihak tertentu bisa dari Jakarta yang pusat ya, bisa dari lokal juga, dari Pemprov misalnya. Formatnya harus begini gitu. Kadang-kadang mungkin bingung gitu ya. Atau keterampilannya kalau tunarungu harus ini gitu. Padahal kalau kita lihat tadi dengan cara berpikir yang sudah otonom dan merdeka, orang-orang hebat ini, bayangkan bagaimana Pak Hudaya membaca situasi Bandung Barat yang basic lingkungannya adalah pertanian. Bagaimana Bu Sri melihat lingkungan Majalengka yang orang tahu kalau pesan genteng itu ke Majalengka. Jadi tanah itu adalah emas di Majalengka. Maka tanah menjadi sesuatu yang
sangat bernilai bagi orang sana sehingga diangkatlah menjadi satu tema dalam rangka mengangkat keterampilan. Seni tadi diangkat, di sini ada seni dan lain. Nah, itulah saya kira pesan yang ingin diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Sayang ide ini yang sering tidak ditangkap. Karena selama ini kurikulum itu sering dikirim seperangkat dokumen. Maka saya di beberapa sekolah, Bu Sri, Pak Anda, ada orang sudah daftar IKM terus sedang menunggu. Sudah dilaksanakan, sudah Pak saya daftar IKM terus sudah jalan, belum kenapa? Masih nunggu dari Jakarta. Apa yang ditunggu dari Jakarta? Tinggal baca panduannya di situ gitu, harus apa berbuat. Jadi disangkanya nanti akan dikirim model dokumen satu begini, model itu kan pengalaman itu sudah terstruktur di beberapa GTK kita. Nah, makanya saya ingin mengingatkan kalau berpikir kurikulum itu oke, yang dari nasional itu menjaga bahwa anak-anak kita itu harus memiliki kompetensi yang minimal secara nasional. Artinya orang Aceh, Papua, Jawa Barat minimal harus memperoleh itu. Tapi kan saya selalu bilang, kalau Jawa Barat itu visi misinya adalah Jabar juara lahir batin, masa sih harus di rata-rata itu gitu? Nah, gitu kan gitu. Nah, maka tentu kita harus mendorong lebih dari itu. Gitu kan. Mendorong dari itu. Walaupun anak-anak luar biasa, tapi juga harus lebih dari minimal itu. Dengan harapan atau dengan satu pemikiran bahwa potensi kita itu banyak sekali. Nah, di antara potensi itu adalah potensi budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Itulah yang kemudian digali. Nah, sehingga kita melihat Jabar Masagi ini adalah sebuah model implementasi dari apa yang diamanatkan secara nasional, baik oleh undang-undang tadi bahwa ada kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang warnanya itu memang dimungkinkan berwarna-warni. Jadi kalau kita lihat pasal 36, 38 itu di undang-undang jelas betul bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan itu bisa berdiferensiasi tergantung kepada banyak hal di situ. Tadi potensi peserta didiknya, yang ini tunarungu, yang ini tunadaksa, yang ini autis, ini lain-lain, itu akan menimbulkan kurikulum yang berbeda di dalam satuan pendidikan sendiri. Tadi Bu Sri mengatakan, waktu dulu satu saya agak tenang karena mikirnya cuma satu gitu kan, tunarungu aja. Tapi begitu ada yang lain, nah, itu beda. Berarti kan dia sudah punya menu-menu kan. Dalam bayangan saya kurikulum itu kalau di orang masak itu menu gitu, resep gitu ya. Nah, dia berarti punya resep 2 sekarang gitu. Nanti Pak Anda lihat yang dulu berapa resep, sekarang jadi berapa resep. Bayangkan itu baru bicara dari soal kekhususan dari anak. Tadi dari konteks lokalnya juga berbeda tadi. Di sana ke tanah, di sini ke pertanian. Seninya sama, ada yang samanya gitu. Dan itu dibolehkan oleh undang-undang, termasuk diferensiasi itu bisa dipengaruhi oleh kebijakan daerah. Nah, kebetulan Jabar Masagi ini sudah menjadi kebijakan daerah dalam rangka mendukung visi misinya Jabar juara lahir batin. Tentu lahir dan batin itu dimensinya tadi karakter menjadi hal yang perlu dan kuat gitu. Nah, jadi kita melihat memang secara nasional sebenarnya perintah itu wajib bagi semua daerah. Daerah tidak boleh begitu aja ambil menu nasional lalu diterapkan. Tapi tugas manajer-manajer sekolah tadi mengemas, mengoperasionalkan sehingga ada kurikulum nasional. Nah, di kurikulum Merdeka itu ditegaskan betul. Bahkan kalau kita baca ada diktum di mana 20-30% jam pelajaran per tahun harus dilakukan dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau setahun punya 8.000 berapa jam sekolah pelajaran itu sekian jam. Dan itu ada pesan yang untuk membuktikan bahwa harus sangat kontekstual. Satu adalah dilakukan di luar sekolah. Supaya tadi anak-anak kata Pak Hudaya kalau sekarang itu misalnya ke sekolah, sareksek gitu, sekarang nyaman. Sama dengan nyamannya di luar sekolahnya gitu. Jadi jangan sampai sekolah Pak Hudaya yang dekat dengan PLT anaknya nggak pernah datang ke PLTA. Jadi makanya didorong untuk aktivitasnya di luar. Kalau di Bu Sri itu di tengah kota, pabrik gentengnya di Jatiwangi, ya anak itu harus pernah tahu bahwa ini loh yang memakmurkan emasnya Majalengka ini loh, gitu.
gitu ya. Jadi beda dengan emasnya Freeport gitu. Kalau Majalengka ya tanah ini emas, itu menjadikan orang-orang hebat di Majalengka. Nah ini kemudian pesan yang kedua, boleh tidak terkait dengan muatan materi pelajaran. Saya kira luar biasa di kurikulum Merdeka itu. Kalau tematik itu kan mengandung harus selalu terkait dengan kompetensi. Kalau dulu ada standar kompetensi ini, apa kaitannya dengan proyek ini? Nah, jadi kalau project based learning itu dalam konteks yang tematik kan harus terkait. Nah di P5 dibolehkan tidak berkaitan dengan itu. Apa maknanya? Karena bisa jadi, kata para peneliti sekarang kan, banyak kompetensi yang jabatan kerjanya hilang. Ya gitu ya. Sudah diajarkan, hilang sekarang. Apalagi ke depan, dengan kemajuan teknologi akan sangat mungkin datang kompetensi-kompetensi baru. Sehingga anak-anak dengan konsep dikenalkan yang tidak terkait dengan materi, tadi dianggap penting oleh sekolah, terbiasa untuk belajar hal yang kasarnya nggak ada di judul mata kuliahnya gitu, mata pelajarannya gitu. Ya orang tahu bahwa ini perubahan zaman yang luar biasa. Nah ini menyadarkan kita semua bahwa anak-anak jangan dicetak sesuai dengan apa yang kita pikirkan hari ini, dan besok keluar ternyata zamannya berbeda, tapi beri ruang untuk selalu dia bersangkutan dengan hal-hal yang tidak terduga. Nah, bahwa yang tidak terduganya berubah nggak apa-apa, tapi dia terbiasa, oh iya, walaupun saya anak sekolahan, saya tetap harus belajar di luar. Walaupun saya orang pendidikan, orang UPI, ya saya juga harus bersentuhan dengan orang ekonomi. Perubahannya apa? Sehingga SDM yang diperlukan oleh pertumbuhan ekonomi apa? Terus gitu ya. Ya, jadi itu pesan-pesan penting yang saya kira agak berbeda ya dari kurikulum Merdeka. Jadi otonomi, kemerdekaan yang bertanggung jawab yang seperti sudah dilakukan adalah bukti bahwa beliau-beliau ini sudah melakukan. Nah, Jabar Masagi begitu juga gitu. Inisiatif Pemprov juga berinisiatif sebagai lokalitas, ada loh nilai-nilai kearifan lokal yang diformulasi dengan 4 niti ini juga yang sesungguhnya bagi anak-anak Jawa Barat penting gitu. Karena kalau niti itu proses ya. Proses berilmu pengetahuan. Nah, bagaimana Jawa Barat terbiasa berilmu pengetahuan? Niti Harti berproses mempunyai pengertian. Niti Surti berproses selalu empati dalam kehidupan perkembangannya. Saya sekarang dengan moderatornya yang cantik, orang muda ya, gayanya harus muda gitu ya Bu Sri. Nanti kalau dengan yang tua bagaimana? Itu kan harus sesuai dengan perkembangannya gitu. Jadi anak-anak dilatih. Niti Bukti harus selalu berbuat sesuatu. Apa yang bisa dilakukan? Jangan mengeluh dengan, aduh nggak ada yang ngasih ini, nggak ngasih itu. Ternyata bisa. Gitu. Mungkin kalau kita yang tidak berkenalan dengan anak-anak yang luar biasa ini, mungkin kita agak pesimis. Emang bisa gitu ngukut domba gitu. Tapi beliau dengan kearifannya, cara berpikir, ada cara untuk anak-anak yang punya disabilitas seperti ini tetap juga bisa berprestasi, dan ternyata bisa dibuktikan sudah bisa berpenghasilan sendiri dengan ngingu domba, dengan cara berpikirnya, sekarang bertani dan lain-lain. Tadi dikaitkan dengan kearifan lokal. Namun bagi hasil nanti maroan, ada budaya maroan gitu. Oh ternyata iya, berarti sesuatu yang tidak dilakukan oleh anak dilakukan oleh orang lain, keluarganya, orang tuanya. Jadi gotong royongnya tuh ada nyekrup gitu ya. Itu tuh tadi contoh-contoh baik ini saya kira harus hidup, dan tadi mesti berulang-ulang. Itu kita sudah pernah, nggak ada yang baru kecuali yang dibarukan oleh kita sesuai dengan zaman. Nilai-nilai karakter itu pasti sudah ditanamkan. Nah keyakinan itulah yang kemudian kita mengangkat nilai-nilai budaya kearifan lokal ini juga dalam rangka misi ruang yang diberikan oleh nasional. Jadi teman-teman kepala sekolah dan guru juga jangan ragu dan merasa salah karena secara kebijakan juga ruang itu diberikan justru, gitu ya. Jadi Jabar Masagi itu kira-kira tempatnya. Dan apa yang dilakukan tadi itu sangat walaupun Bu Sri mengatakan baru, tapi ya prinsipnya sudah bisa diterima dengan baik dan bisa dilakukan. Jadi kalau di Jabar Masagi sering mengatakan memberdayakan yang ada, bukan mengada-adakan yang tiada gitu. Ternyata bisa gitu ya. Kenapa harus beli toolkit ke Jakarta untuk membelajarkan satu konsep misalnya. Ternyata konsep itu ada di orang sedang membuat genting misalnya, kan gitu.
Ada konsep itu ada di dalam pemeliharaan domba. Anak jadi tahu kenapa tanaman itu menjadi subur. Bagaimana fungsi akar ini meresap mineral-mineral yang ada sehingga tubuhnya. Kan pelajaran biologi mengenai tanaman kan di situ. Artinya kita nggak usah beli keluar alat-alat peraga tanaman ya. Mahal gitu. Tanamannya sudah tersedia. Jadi falsafah dasarnya kita memberdayakan apa yang ada, bukan mengada-adakan. Artinya budaya dan nilai-nilai kearifan lokal itu di setiap titik sekolah itu ada. Makanya jangan berpikir harus ke daerah-daerah misalnya desa dengan adat khusus tertentu. Nah, itu juga salah satu pelajaran. Misalnya kalau di Kesundaan ada Baduy, ada suku Naga, itu juga bagian. Tapi yang penting adalah budaya dan nilai-nilai yang ada di sekitar sekolah. Gitu. Ya, tadi nilai pertanian, ada nilai-nilai industri genteng, itu menurut saya. Nah, dan itu sekali lagi adalah tergantung kepada kecermatan para manajer-manajer hebat ini. Jadi saya apresiasi dan mudah-mudahan teman-teman yang nanti menonton ini bisa belajar saling berbagi bagaimana menjadi seorang kepala sekolah yang betul-betul amanah untuk menerjemahkan kurikulum itu sehingga mampu dengan mudah memberdayakan potensi anak-anak ini. Jadi konteks potensi anak itu kalau di disabilitas memang agak mungkin lebih sadar ya karena perbedaannya sudah disimbolkan. Ini tunagrahita, ini tuna. Saya membayangkannya kalau di SD, SMP, SMA mungkin teman-teman guru anak-anak saya apa sama gitu. Nah, itu yang sering keliru gitu. Walaupun dia tidak punya disabilitas, bisa jadi cara berpikirnya beda, pengalaman di rumahnya berbeda. Yang satu sering berinternet, yang satu orang tuanya cuma lulus SD dan tidak berwawasan. Itu tentu butuh pelayanan belajar juga yang berbeda. Cara masuknya supaya nyekrup tadi berbeda. Nah, teman-teman ini sudah melakukan dengan baik bagaimana meng-clearkan gitu ya apa yang harus dicocokkan. Dari kompetensi yang diharapkan tadi jabaran dari kemandirian si anak lulusan pendidikan khusus, kompetensinya dengan segala potensi konteksnya. Sehingga kita bisa mendefinisikan laporan sesuai dengan tuntutan dokumen kurikulum, anak sudah bisa melakukan ini, tetapi buktinya bisa jadi beda di Bu Sri dengan di sini. Kompetensinya sama gitu. Capaian pembelajarannya bisa jadi sama. Ini CP nomor sekian gitu kan. Kalau mau konstruksinya. Tapi buktinya yang beda-beda. Inilah lokalis dan Jabar Mas Agi mendorong ini supaya potensi-potensi setempat ini juga menjadi kekuatan untuk kita lebih maju. Itu saya kira. Luar biasa ya. Semoga mungkin juga yang sudah nanti menonton juga udah mulai tercerahkan nih, karena kemarin juga sempat banyak pendidik yang masih cukup bingung dengan kurikulum merdeka, kemudian ada istilah-istilah baru seperti yang Ibu sampaikan gitu, ya, Pak. Itu yang saya mohon dengan hormat kepada teman-teman ya, saya tadi ngobrol kecil. Perubahan itu harus selalu dilihat kesinambungannya. Tadi beliau-beliau itu modalnya. Bu Sri tadi, saya 2013 sudah begini, ini sudah yang barunya apa gitu. Jadi kebaruan itu tidak sesuai. Sama dengan saya dulu pandainya itu ngetik 11 jari gitu. Karena nggak kurus segini gitu. Jadi begitu datang komputer tuh, oh bedanya ini bukan hanya tuksnya tetapi ada enternya gitu. Kalau dulu nggak ada enternya ya. Terus sekarang ada kliknya, sekarang ada. Nah itu kemajuannya sehingga kita belajarnya nggak dari nol lagi gitu. Nah saya kira perkembangan ilmu pengetahuan itu begitu. Dan kurikulum kita sebetulnya begitu gitu. Hanya soundingnya mungkin ini dari kita, dari birokrasi, teman-teman di pemerintahan harus betul-betul secara arif menyampaikan itu. Karena teman-teman ini pelaku lama. Jadi kalau ditanya mungkin sudah berapa kali kurikulum ganti? 5 lah kira-kira kalau usia ini 5-6 kali kurikulum. Secara konten banyak hal yang sama. Secara pendekatan juga hanya banyak yang sama. Ada selalu ada pembaharuan. Nah, kalau mengenalkannya seperti itu kan sama dengan kalau saya lihat di orang angkat barbel. Itu kan tidak tiba-tiba 2 ton gitu. Enggak. Ini kelas berapa? Kelas 2 kintal, mulai 2 kintal. Nah, begitu juara tambah 1 kilo, tambah 2 kilo. Sehingga teman-teman nyaman membawanya ini, pendidikan ini. Tadi mengatakan karakter itu bukan yang baru, dari dulu harus.
Jadi tidak ada istilah gara-gara Jabar Masagi jadi susah atau gara-gara Jabar Masagi baru ingat lagi karakter, itu kan sesuatu yang salah gitu ya. Jadi saya kira ini penting gitu, dan contoh-contoh baik ini oleh teman-teman yang lain dipahami bahwa oh iya, kita pelajari ada nilai-nilai kearifan lokal khususnya dalam cara berpikir berilmu pengetahuan yang 4 niti itu dengan 5 menjadi niti ngajadinya. Bagaimana menjadi manusia yang sajati, manusia yang masagi itu harus selalu berproses berilmu pengetahuan, niti harti harus berproses untuk selalu empati terhadap berbagai pergaulan, harus selalu berbuat, berbakti daripada ngomongkeun batur wungkul gitu. Buat kalau kata Agi mulai dari yang kecil, mulai dari hari ini kan mulai dari yang bisa. Kemudian bagaimana kita juga bekerja bersama-sama, berbakti untuk semuanya. Nah, itu saya kira bisa dilakukan dari dulu juga penting. Nah, kita mengingatkan lagi bahwa ini adalah kekuatan daripada kearifan lokal Jawa Barat. Wah, luar biasa sekali sih. Langsung string gitu ya. Cerah. Mungkin terakhir nih untuk pertanyaan terakhir untuk Bapak Handaya dan Ibu Sri, apa yang akan dilakukan oleh Ibu Bapak di tahun berikutnya nih dalam implementasi Jabar Masagi ini? Terima kasih. Saya banyak ilmu hari ini dari luar biasa. Ahlinya di sebelah kiri saya, luar biasa. Yang harus dipegang jargonnya itu tidak tengaya-ngaya tapi ngahirupkeun aya dalam bahasa Indonesia karena takut ada yang ngerti. Tidak mengada-ada tapi lebih pada konteksnya menghidupkan yang ada di sekolah. Berbicara satuan pendidikan, mungkin saya manajer salah satu dari sekian puluhan juta kepala sekolah. Tugas saya melakukan yang terbaik saja di satuan pendidikan. Insya Allah orang melihat, kalaupun istilah program pengimbasan nanti proyek lagi ya, Pak Dokter. Ini proyek lagi nih pengimbasan. Enggak, lakukan saja apa yang mesti dilakukan dan sepemahaman, yang seperti tadi isyarat Jabar Masagi. Dengan 4 niti surti, niti harti, niti bukti, niti bakti. 4 niti itu sebenarnya hal yang memang sudah seyogianya dilakukan, bukan hal baru. Niti surti, jangan menuntut anak dulu sampai empati punya rasa, tapi guru dulu. Kalau di kami guru dulu dengan melakukan asesmen itu kan memahami. Memberikan transfer ilmu itu dengan pembelajaran yang bermakna seperti dokter sampaikan. Lakukan banyak praktek kontekstual dengan proyek P5 itu niti bukti. Baktinya anak-anak kami sudah alhamdulillah sudah bisa berbakti pada orang tuanya, sudah punya penghasilan dan tidak merepotkan. Intinya apa yang akan dilakukan ke depan, saya ingin melakukan saja yang sesuai harapan, bukan sesuatu yang kontradiksi kebijakan lokal dengan Jabar Masagi dibenturkan dengan kurikulum merdeka. Tadi saya dapat ilmu bahwa bukan pasti lagi sejalan dengan apa yang digariskan kurikulum nasional, tinggal bagaimana kita menanggapi. Tentunya punya tanggung jawab moral ya, melakukan sesuatu yang baik semestinya kepada terutama siswa dan orang tua. Adapun sesuatu yang baik ini jika dirasa oleh siswa dan orang tua sudah nyata-nyata terasa, saya selaku kepala sekolah insya Allah mungkin berdampak luas. Tinggal kalau kata Pak Dokter ini kan tidak dipublis. Hari ini kita duduk bersama dalam rangka itu sebetulnya. Program pengimbasan yang relatif mudah, meriah, cukup sekali tayang, selesai. Tidak usah bentuk panitia dan segala macam. Tinggal berkunjung saja jika hadir atau berdiskusi. Itu mungkin lebih mudah, lebih ringan, lebih efektif dan efisien. Hadirnya teknologi yang hari ini ada di depan saya menyoroti kamera, ini kan dalam rangka program pengimbasan sebetulnya. Menyampaikan apa hal-hal yang kami lakukan setelah dan bermakna bagi anak-anak yang mungkin sama, belum tentu sama satuan pendidikan. Karena masing-masing punya karakteristik dan potensi yang berbeda. Bisa saja mungkin caranya yang dilakukan sama. Mungkin saja objeknya yang akan berbeda, tergantung nanti saya ingatkan teman-teman kepala sekolah kan entrepreneur, seperti aktor gitu yang harus menakodai, seperti dia itu masinis di kereta yang harus mengerem, harus melaju gitu. Mudah-mudahan apapun yang kami lakukan ini adalah bagian dari sebuah ikhtiar
bagi kemajuan pendidikan khususnya di Jawa Barat, umumnya mungkin di nasional, sebagai contoh kecil di daerah bagaimana kemerdekaan atau sekarang zamannya adalah Huruf Merdeka itu dilaksanakan, bagaimana kebijakan lokal diterapkan. Insya Allah senantiasa kami lakukan program berbagi yang tentunya bukan hanya di hari ini kita akan berbagi, ya, untuk memiliki media-media kami sampaikan di YouTube sekolah kami, kemudian sekolah official untuk melihat aktivitas. Dan kasihan juga yang di luar Jawa Barat, luar provinsi, walaupun di Sulawesi Tenggara datang itu dalam program berkunjung 10 hari belajar bersama dan studi belajar bersama. Terima kasih atas kesempatannya. Itu yang akan saya lakukan, akan melakukan yang terbaik dengan para guru, memberikan pembelajaran saja, mensiarkan sesuai kemampuan kami dalam program pementasan. Yang barangkali nenek-nenek Aduh, tos ada anak Kang Handaya ya, bingung gitu. Simpel saja mungkin Pak Dokter. Yang pertama, kami tidak ingin menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak hebat, tetapi bagaimana caranya kami menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang bermanfaat, yang bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk lingkungan masyarakat, bermanfaat bagi negara, bangsa dan negara. Itu semua yang jadi bidikan kami. Sebenarnya sudah, tapi untuk tahun ke depan itu insya Allah itu. Kenapa untuk manfaat? Karena sehebat apapun manusia tidak memberikan manfaat untuk diri dan keluarga, itu saya kira nol. Dan alhamdulillah, dan semoga program-program yang diluncurkan pemerintah, Pak Dokter, Masya Allah ini luar biasa anugerah yang Emut kan. Alhamdulillah wa syukurillah ya Allah, anugerah terbesar bagi kami, terbuka luas. Bagaimana kurikulum Merdeka, Jabar Masagi, kurikulum Masagi, KTSP plus KOSP dan kurikulum yang terdahulu. Intinya adalah itu yang dikatakan oleh Pak. Luar biasa sekali, dan semoga kami bisa mengimplementasikan semua kurikulum. Dalam tanda kutip, bukan ada perbenturan, tapi mengkolaborasikan antara kurikulum Merdeka, kurikulum Jabar Masagi, kurikulum KOSP, kemudian yang kurikulum 2013, karena sebagian kami menggunakan kurikulum 2013. Bagaimana mengemas semua itu menjadikan anak itu bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, lebih jauh lagi agama, bangsa. Yang kedua, kami walaupun di sekolah kami udah tua-tua, mau pensiun Pak Dokter, 2 tahun, 1 tahun setengah lagi, sempat untuk apa ya kita berkaryanya, tapi karena nggak tahu ini modal Allah ya, bukan ikut seleksi saya Kak, enggak, tiba-tiba lulus apa, Jabar Masagi, jadi saya harus melakukan gitu. Apa yang harus kita lakukan? Sementara kita sudah tuir-tuir, gitu ya. Tapi oke lah, orang saya ayah, ngahirup genu ayah, bisa-bisa kudu bisa. Akhirnya kita mencari potensi yang di anak apa, mencari potensi kelebihan yang ada di orang tua apa. Nah itu yang kita kembangkan dan kita munculkan, gitu. Terus terakhir, semoga Jabar Masagi tidak hanya sampai tahun berapa, tetapi ada program, tidak ada program, ini tetap berlanjut untuk di kami. Walaupun kami sudah pensiun nanti, mungkin kami akan berikan kepada kepemimpinan yang baru bahwa ini harus lanjutkan. Karena karakter tidak mengenal tahun, tetapi selama hidup, sepanjang hayat mungkin itu yang harus mengakar gitu ya, pada diri anak gitu. Dan itu yang harus kami tanamkan. Terakhir, kami ingin membudayakan karakter di sekolah kami, ingin membudayakan karakter di lingkungan kami gitu. Melalui apa? Seni kan? Melalui seni barangkali. Karena dengan seni mudah-mudahan ilmu pengetahuan kebuka. Barangkali berawal dari seni,
Semoga kami bisa ada pionir-pionir, kepala-kepala yang muda-muda, hebat luar biasa. Kang Handaya super luar biasa, masih muda, berkaryanya banyak. Kalau kami sudah tua, tapi kepaksa gitu ya. kudu gitu ya, kudu. Ini kami hanya ingin memberikan bahwa setua apapun kita harus memberikan contoh bagi anak-anak muda. Kabisa mah teu aya, Pak. Kabisa teu aya, tapi kudu bisa memberi contoh ke anak-anak muda, harus lebih semangat, harus lebih berkarya untuk anak-anak generasi yang akan datang, khususnya untuk anak-anak istimewa, anak-anak kami. Terakhir, salam sukses untuk Jabar Masagi, salam sukses untuk Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, Masya Allah luar biasa. Terima kasih kami sudah bisa dengan orang hebat Bapak Dr. Eli, dengan Kang Handaya yang orang hebat juga, dengan Neng Lid dan semua panitia Jabar Masagi. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin terakhir banget ini pertanyaan penutup untuk Pak Eli, harapannya dari program Jabar Masagi ini untuk sekolah nih Pak, apa? Ya, harapan saya teman-teman itu tadi seperti beliau-beliau ini memaknai Jabar Masagi itu bukan sebagai beban, tapi sebagai sebuah kesempatan dan tantangan baru untuk membawa sekolahnya lebih baik, memberikan layanan sesuai dengan peserta didik dan lingkungannya. Karena Jabar Masagi ini menitipkan pesan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Majalengka punya sendiri budaya dan nilai kearifan lokal, Bandung Barat, Ciamis, Tasik dan lain-lainnya punya. Semua itu lebih dekat ke anak-anak. Anak-anak Majalengka pasti tahu pabrik genteng. Anak Bandung Barat disebut pabrik genteng, jadi apa nggak tahu. Jadi kalau menjelaskan konsep unsur tanah di Majalengka itu dengan proses genteng akan lebih mudah daripada dengan tanah pertanian. Tapi kalau di sini dengan macul gitu mengenai tanahnya akan lebih, karena itu adalah keseharian mereka yang mereka lihat dengan orang tuanya, melihat dengan lingkungannya. Jadi dalam proses learning itu, kalau kita menghadirkan suatu inovasi, dekatkanlah pada pengalaman kognisinya, itu nyambung. Tapi kalau sesuatu sangat baru, apalagi istilahnya baru, bentuknya baru, itu cenderung lama. Nah, oleh karena itu Jabar Masagi harus ditangkap esensinya tadi. Nah, bahasa Sunda nanti saya suka salah aja. Ngamanfaatkeun nu aya, saya lain ngayakeun tengaya. Jadi ini esensi penting bahwa oh iya, ini adalah mengingatkan bahwa Jawa Barat punya budaya nilai-nilai yang diformulasi dengan 5 niti ini. Dipahami betul sehingga itu bisa dilakukan. Mau nanti kurikulumnya apa namanya, ya nggak ada masalah. Karena lingkungannya ya itu juga, lingkungan Pak Handaya ya di situ gitu. Dengan perkembangannya tentu besok mungkin ada apa. Nah, yang berkembangnya itu yang terus diikuti. Sehingga mudah-mudahan tradisi kita meninggalkan hal-hal yang baik akibat perubahan politik, perubahan kepemimpinan itu tidak terjadi. Saya itu selalu dalam masa-masa begini, Bu Sri, aduh kalau ini tadi dilahirkan zaman Pak RK itu, kalau Pak RK-nya udah jadi gubernur gimana ya? Ini sama dengan kurikulum Merdeka juga, aduh. Nah, pola pikir inilah yang menurut saya harus dihindari sebagai seorang pendidik. Saya hari ini menambah bukti lagi dari teman-teman ini yang sudah puluhan tahun malah justru mau pensiun, bahwa banyak hal yang titipannya dari dulu sama sampai sekarang itu. Hanya kemudian ada inovasi-inovasi gitu. Jadi kita ini sebagai pendidik itu nggak boleh, makanya saya kurang setuju dengan istilah ganti kurikulum. Karena kalau ganti kurikulum itu, kalau saya bilang ganti baju, maka baju saya yang ini tidak ada. Saya ganti baju gitu keluar, pasti ganti ini nggak ada. Tapi kalau kurikulum itu pengembangan istilahnya, pengembangan kurikulum disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi artinya tidak boleh ada orang yang anti perubahan kurikulum. Sebaliknya orang harus selalu senang dengan perubahan karya adaptasi. Jadi tentu Jabar Masagi esok lusa juga kita berharap berkembang sesuai dengan lingkungan Jawa Barat yang terus berkembang, gitu ya. Gitu. Tetapi juga jangan menafikan nilai-nilai baik yang tadi sudah
dirasakan oleh teman-teman untuk mengantarkan anak Jawa Barat lebih baik. Ini mensikapi suatu inovasi, suatu perubahan dalam era kepemimpinan dari kepemimpinan secara politik. Saya kira bagi pendidikan sangat penting gitu ya. Biarkan, karena sudah bisa dipastikan gubernur, presiden, bupati itu tidak mungkin lebih dari 2 periode karena undang-undangnya begitu. Gitu. Tapi pendidikan harus terus konsisten menanamkan karakter-karakter baik, memperhatikan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada zamannya. Bukan hanya kearifan lokal zaman Mataram, tapi yang zaman begini sekarang juga. Gitu. Nah, itulah tugas kita pendidikan, untuk melahirkan anak-anak yang siap hidup pada zaman. Saya kira yang Muslim sangat paham bahwa kita diamanatkan untuk mendidik anak-anak untuk bisa hidup pada zamannya, bukan hidup pada zaman kita. Maka berubah, berinovasi adalah keharusan bagi seorang pendidik dan tenaga pendidik. Makasih. Oke, luar biasa sekali. Saya hari ini mendapatkan cerita yang bikin merinding, kemudian juga mencerahkan. Harapannya juga mungkin untuk wargi Jabar atau teman-teman yang menonton ini juga ini sebagai insight dan pencerahan gitu ya. Terlebih lagi mungkin untuk para pendidik yang masih bingung dan lain sebagainya. Semoga obrolan kita atau bincang hari ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sebelumnya saya terima kasih sekali kepada Ibu Sri, kepada Pak Handaya, dan kepada Pak Dr. Eli. Sudah, ya, luar biasa sekali. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di sini ya, Bapak Ibu semua. Harapannya juga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton seperti itu. Tadi juga mungkin pesan-pesannya adalah jangan takut untuk berubah, harus siap untuk berubah, dan kenali juga potensi sekolahnya dulu ya tadi dari masing-masing. Sekian mungkin untuk bincang bersama Jabar Masagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai ke akhir. Semoga bermanfaat. Dadah. Terima kasih semuanya.